Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra ya, yang sudah hadir di kelas. Suara saya bisa didengarkan, Mbak? Iya, waalaikumsalam, Mbak. Kalau kabar saya, insya Allah baik. Gimana kabarnya, Mbak Citra? Kalau ini dengar yang gempa kemarin, ini jauh nggak dari Mbak Citra? Mbak Citra di Taipei ya? Gimana nih kabarnya Taiwan saat ini setelah kondisi pasca gempa? Ya, alhamdulillah, syukurlah kalau gitu, Mbak. Tapi teman-teman ada nggak yang, maksudnya teman sekelas kita, teman sekelasnya Mbak Citra yang daerah Tainan sana, yang dari Tainan? Kayaknya nggak ada ya. Oh iya, ya, 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 ya. Ya, semoga ini ya ke depan tidak terjadi lagi dan apa tidak ada hal-hal lagi yang ini membuat membuat was-was ya bagi kerabat yang ada di tanah air gitu ketika mendengar ada kabar gempa, ada kabar apa gitu ini ya pasti eh, khawatir. Iya. Eh iya, malam ini kondisinya di sana gimana, Mbak? Cuacanya masih dingin atau sudah mulai agak berangsur normal? Sudah mulai hangat. Berapa derajat, Kak? Ya, ya, ya. Ini Mbak Citra jadi pulang ini, Mbak. Rencana jadi pulang. Oh, April ya. Ya, masih cukup lama ya. Kemungkinan kelas semester lagi selesai. Itu kalau nggak salah ya, Mbak. Eh, oh iya, Mbak Neng 22. Oh, kalau 22 kan berarti besok ini, iya, minggu depan. Iya, bakalan makin sepi nih ya kelas ya. Ini gimana nih habis yang merayain Imlek di sana? Capek, Mbak? Ini teman-teman nampaknya banyak yang nggak ada di kelas karena ini ya sedang sibuk merayakan atau sedang sibuk membantu ini keluarga yang diikutin ya, majikan yang diikutin ya. Iya, anak-anak makin berkurang ya. Kenapa ya, Mbak? Yang lain pada sibuk ya. Kalau kalau boleh tahu Mbak Citra ini apa di Taiwan apa apa istilahnya ini Mbak, kesibukannya apa? Maksudnya apakah dampingin nenek atau ngasuh anak kecil atau di kantor atau gimana Mbak Citra? Kalau saya lihat yang selalu on time pertama ya Mbak Citra ini hampir di setiap kelas ya. Mungkin di kelas-kelas yang lain mungkin juga sama begitu ya Mbak. Oh iya, 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 iya. Ya semoga ini ya Mbak ke depan ini
kondisinya juga sampai dengan Mbak Citra lulus ini ya masih memungkinkan ya, masih inilah dapat dapat tempat yang enak gitu. Halo, selamat malam Mbak Tiwi, selamat datang. Iya, gimana kabarnya Mbak Tiwi? Apakah masih sibuk-sibuk gitu atau sudah agak-agak nggak sibuk nih? Iya, syukurlah Mbak Citra. Ya, eh, ini apa? Sebuah sebuah ini ya, selainnya rezeki ya, dapat keluarga yang gitu, yang enak. Gitu ya, mudah-mudahan nanti ke depan enak terus ya. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Neng. Sudah 3 orang ya. Harapan saya nanti inilah minimal berapa orang lagi gitu. Kita sambil tunggu. Gimana nih kabarnya Mbak Tiwi, Mbak Neng? Selamat datang Mbak Prahar sini. Ya, saya pasti bisa bayangin nih capeknya ini mbak-mbak semua nih apa di minggu-minggu ini, yang di minggu-minggu libur panjang, di mana mungkin apa uh, mungkin majikan atau keluarga yang diikuti sedang celebration semua ya dengan Imlek. Tapi saya mau tanya nih, gimana angpaunya? Tapi dapat angpau banyak kan ya? Oh iya 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 Mbak. Kalau Mbak Tiwi ini ya ikut dalam sebuah keluarga ya Mbak Tiwi ya. Meskipun gitu tapi angpaunya tebel ya. Mbak Neng angpaunya tebel tapi diisi sendiri. Iya 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 iya. Berapa ya? Sekali angpau gitu rata-rata berapa ya? Dalam satu satu amplop gitu, dalam satu angpau gitu berapa isinya rata-rata? Oh, 5.000. Wow, saya pikir 500 atau 1.000 gitu. Oh, iya iya iya. Ya kayak kita kalau lebaran ya. Kalau kita kayak lebaran ada yang ngasih 2.000-an, ada yang ngasih 5.000, ada yang 20.000 ya, tergantung ya. Tapi kalau di bawah 100 udah ada ya, Mbak. Misalnya 50 NT gitu, ricikan gitu. Nggak ada ya. Iya, 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 iya. Iya, ini ada Mbak Rin Ailing juga nih. Selamat datang Mbak Rin. Itu mungkin sekaligus THR kali Mbak Tiwi. Kalau 5.000 itu. Atau bonus bonus tahunan gitu mungkin. Senang sekali ya Mbak Tiwi. Ya mudah-mudahan jadi tambah semangat ya Mbak. Karena ini meskipun capek tapi uangnya menumpuk ya. Ya ini sudah hadir, ada Mbak Mila juga, Mbak Mila Karmila. Mbak Mila Karmila ini nama nama itunya siapa ya, nama aslinya? Mbak Mila Karmila ini nama aslinya siapa nih? Ini ya Mbak ya, hak orang lain ya. Ya nggak apa-apa Mbak numpang lewat. Ya makin biar makin berkah ya. Iya, saya senang sekali nih teman-teman ini apa produktif dapat menghasilkan ini apa tambahan-tambahan dolar ya.
Malam hari ini di sini ini apa, kondisinya agak-agak mau ini ya, pasca penghujan gitu, pasca hujan ya. Jadi apa, agak-agak gerimis, suasananya kayak suasana yang ini loh ya, suasana yang suasana untuk tidur gitu loh. Jadi nampaknya juga situasinya ini agak-agak bikin ngantuk gitu kalau di sini. Nggak tahu kalau yang di sana ya. Di sana panas ya. Oh, iya. Ya, oke teman-teman semua, bisa kita mulai ya. Ini sudah ada 6 orang ini ya yang hadir ya. Bisa kita mulai, nanti barangkali kalau ada yang lain yang menyusul nanti bisa sambil jalan ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya untuk yang sudah hadir. Dan mungkin nanti kalau ada teman lainnya yang belum bisa bergabung, nanti mungkin barangkali bisa mempelajari rekaman fisiknya. Tapi saya ini hafal nih rata-rata teman-teman yang hadir tiap waktu ini siapa gitu, ini terekam dalam memori saya. Uh, Baik, alhamdulillah minggu ini adalah minggu yang sudah ke-8. Minggu ke-8. Jadi kalau waktunya itu mungkin tinggal tersisa berapa minggu lagi ya untuk sampai ke UAS gitu. Kan kalau nggak salah 12 minggu efektif atau 14 minggu efektif gitu ya, lupa saya. Nah, informasi nanti untuk minggu depan kita adain UTS ya. Jadi minggu ini kita lanjut dulu yang ke pelajaran 11, tapi minggu depan kita UTS. UTS-nya harapan saya teman-teman pada bisa hadir ya di kelas. Mbak Dewi dan Mbak Nuri izin, iya nggak apa-apa. Tadi Dewi juga izin ya, ya. Nanti harapan saya minggu depan teman-teman bisa menyempatkan hadir untuk UTS ya. Nanti akan saya kasih tahu kisi-kisi untuk UTS-nya seperti apa ya. Oke, baik. Kita mulai dulu ya untuk yang tatap muka yang sekarang, pelajaran 11. Nih, kalau dilihat dari background-nya ini, mungkin teman-teman bisa nebak nih, oh kedisiplinan ya, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan militer, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat disiplin ya gitu ya. Ini topik temanya gitu ya. Akan tetapi kembali lagi seperti biasanya, nanti harapannya ini Anda semua bisa mampu untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ini. Yang pertama adalah membaca teks dengan cepat. Tuh. Yang kedua, mengungkapkan gagasan dalam diskusi. Yang ketiga, menulis teks drama. Melalui apa? Melalui pengembangan tokoh, konflik gitu ya. Nah, ini yang titik tekannya di sini. Serta mampu membaca buku biografi. Ya, jadi ini yang menjadi sasaran belajar atau kompetensi dasar pada malam hari ini. Suara saya masih bisa didengar jelas ya. Jadi kalau misalnya ada kurang jelas atau apa, ini tolong disampaikan. Ini saya sudah nggak jumpa lama dengan Mas Supriyono ya. Berapa minggu saya ini nggak pernah ketemu ya. Mungkin sibuk ya. Ya, baik. Jadi ada 4 sub pokok bahasan ya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oh iya, jadi pemain drama ya Mbak. Yang pertama adalah membaca teks ya, membaca teks secara cepat gitu. Um, Kalau nggak salah pada tatap muka yang keberapa ya, keempat atau kelima, kita sudah pernah mempelajari bersama mengenai macam-macam membaca. Ada membaca intensif, ada membaca kritis dulu ya, masih ingat ya. Nah, ini salah satunya yang sekarang ini yang akan kita bahas adalah membaca teks secara cepat gitu. Jadi seringkali kalau kita ya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ketika ada sebuah bacaan, kalau ada sebuah majalah, sebuah koran dan sebuah apapun ya yang intinya berisi huruf gitu ya, berisi huruf-huruf, berisi kalimat, maka
spontan, ada suatu reaksi dari diri kita untuk kemudian ingin membaca gitu. Nah, pada saat kegiatan membaca teks itu gitu ya, jika jumlahnya banyak gitu, terus kemudian informasi yang di situ yang terangkum juga banyak, maka salah satu caranya untuk bisa memahami, apa istilahnya, salah satu cara untuk kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang ditulis itu gitu ya, itu adalah dengan cara membaca teks dengan cepat gitu. Nah, saya sampaikan dulu sebenarnya membaca cepat itu apa gitu ya. Ini saya ambilkan dari Tampu Bolon gitu ya. Bahwasanya sebenarnya membaca cepat itu yang seperti apa? Membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Artinya adalah bacanya cepet gitu, tetapi ya paham gitu. Tapi kalau baca cepet tapi nggak paham itu berarti bukan membaca cepat gitu ya. Tetap aja misalnya gini, membacanya cepat sekali, tetapi ini mau sih bawa apa? Yang anda baca apa nggak tahu lah, itu berarti bukan termasuk dalam makna pengertian membaca cepat. Cepat di sini artinya ya cepat ya tepat, bukan cepat tapi keliwat gitu. Kalau orang-orang Jawa bilang cepat tapi keliwat, nah itu bukan ya, bukan itu yang dimaksud. Mengapa kok perlu membaca cepat ya? Membaca cepat itu karena ini keperluannya. Nah, dikaitkan dengan keperluannya, terus kemudian tujuannya serta jenis bahan bacaannya. Seorang pembaca cepat yang baik, dia tidak menerapkan kecepatan membaca secara konstan di berbagai situasi ya, tapi disesuaikan ya. Nah, ini beberapa definisi yang lain. Membaca cepat itu adalah keterampilan yang sangat bermanfaat ya untuk nantinya kita bisa membaca uh, sekilas dengan memahami ya gitu ya. Jadi mencegah agar kita tidak bosan gitu ya. Tujuan membaca cepat ini adalah nantinya ini harapannya bisa memperoleh kesan umum. Jadi, oh ini isinya ternyata tentang ini, oh ini isinya tentang itu, lah itu tahu kita ya dengan membaca cepat. Terus kemudian kita bisa juga menemukan hal-hal yang tertentu dari suatu bahan bacaan. Ini manfaatnya ya. Cara membaca cepat. Nah, membaca cepat itu ini ya, sebaiknya ya, sebaiknya pandangannya itu tegak lurus dengan bacaan. Ini cara membacanya ya. Terus kemudian usahakan yang bergerak itu bukan kepala. Jadi kepalanya jangan jangan uh, mengikuti kanan ke kiri itu seperti orang wiritan ya. Tapi kalau membaca cepat di sini usahakan yang bergerak itu adalah matanya gitu ya. Jadi matanya yang aktif ke kanan dan ke kiri untuk membaca secara cepat itu tadi gitu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kaitannya dengan membaca cepat ya, ini ada dua teknik atau ada dua cara yang sangat sering kita lakukan ya. Ini populer sekali. Yang pertama adalah skimming dan yang kedua adalah scanning. Ya, ini dari bahasa asing ya, dari skimming. Skimming itu sebenarnya adalah berupaya untuk ngambil intisarinya. Jadi ide pokoknya aja nih yang dibaca. Caranya men-skimming bagaimana? Yang dibaca itu adalah ide pokok paragraf yang berada di awal, tengah, atau akhir. Ya, jadi ketika Anda disuruh membaca sebuah bahan bacaan gitu ya, kalau misalnya Anda tuntaskan mulai dari awal hingga akhir, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama gitu. Nah, caranya untuk mengetahui kesan umum sebenarnya bacaan ini isinya apa, maka yang perlu Anda lakukan adalah melakukan skimming terlebih dahulu. Selamat datang Mbak Lisa. Ya, selamat malam Mbak. Ya, jadi ini penting sekali nih teknik membaca cepat ini ya. Jadi saya ulangi. Tadi agar kita mendapatkan kesan cepat sebenarnya apa nih maksud dari bacaan itu gitu ya, atau maksud maksud dari sebuah teks gitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan skimming. Caranya gimana? Caranya adalah baca ide pokok atau hal-hal penting yang
berada di awal, tengah, maupun akhir. Nah, dengan sudah membaca awal, tengah, maupun akhir, Anda akan mendapatkan kesan umum. Nah, itu namanya skimming ya. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua yaitu scanning. Scan, dari kata scan. Scan itu artinya adalah memperoleh suatu informasi, terus kemudian yang bersifat langsung ke masalah yang dicari. Jadi dia sudah mampu kayak istilahnya menseleksi gitu loh. Yang penting yang dicari adalah yang ini gitu. Nah, umumnya yang dilakukan dalam scanning itu adalah mencari hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya entah nomor telepon, entah angka-angka, entah rumus, apa ya, kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang bersifat dia itu adalah fokus gitu. Jadi scanning itu memilah mana ini kalimat atau kata yang memang penting gitu. Itu namanya scanning ya. Jadi dua teknik membaca cepat ini yang teman-teman nanti harus bisa kuasai gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya suatu teks begini, ya, nih misalnya ketika korupsi dianggap sebagai hak asasi. Nah, Anda diberikan waktu untuk membaca ini ya, membaca teks ini mulai dari baris pertama sampai dengan baris yang terakhir itu isinya apa dalam waktu 3 menit katakanlah begitu. Atau dalam waktu 1 menit coba baca teks ini. Maka caranya bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca satu persatu Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Nah, misalnya begitu, maka dalam waktu yang ditentukan tadi, mungkin kita tidak akan selesai. Gitu ya. Sehingga kita perlu membaca teks tadi dengan cepat. Caranya bagaimana? Caranya yang tadi, skimming dan scanning gitu. Nah, terkait dengan teknik yang pertama tadi, yang skimming. Berarti yang kita baca di mana? Di awal kalimat ini ya, atau istilahnya di awal paragraf sekali ya. Masih ingat ya paragraf induktif dan deduktif ya. Nah, ini terus kemudian di tiap paragraf mungkin bisa kita baca itunya, apa kalimat-kalimat itunya. Oh, ini bicara faktor penyebab. Terus kemudian ini bicara tindakan nyata, bicara ini ya. Kemudian pada akhirnya ini bicara apa sih kaitannya lah ini di akhirnya juga kita baca ya, gitu ya. Teknik skimming. Kalau yang teknik yang scanning, ya scanning itu artinya adalah kita menseleksi mana aja nih yang ini, yang kalimat kata-kata yang dianggap penting gitu, atau kata-kata yang dianggap akan bisa memberikan pemahaman ke kita. Korupsi gitu ya. Terus kemudian di sini ada apa lagi? Ada SIM, terus kemudian ada apa lagi? Nah, itu adalah caranya dengan scanning tadi, ya. Oke, baik teman-teman, ya itu adalah bicara mengenai membaca teks secara cepat. Nah, harapannya kalau kita sudah bisa membaca teks tadi dengan cepat, ketika kita ditanya sebenarnya tadi itu ceritanya tentang apa, nah, maka kita bisa menyampaikan kembali informasi itu tadi kepada orang lain gitu. Harapannya informasi yang kita sampaikan itu objektif, terus kemudian mudah dipahami, kemudian penggunaan pilihan katanya itu tepat dan dilafalkannya dengan jelas, gitu ya. Jadi ketika misalnya Anda diminta tolong untuk membaca sama teman atau sama siapa ya gitu, kemudian wes aku cerita nono isinya apa gitu ya, maka Anda bisa menyampaikan kembali isi dari bacaan tadi gitu. Nah, kemampuan membaca gitu ya, kemampuan membaca dari tiap individu atau dari tiap orang itu tentunya juga berbeda. Seperti hanya yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemampuan membaca kayak ini tadi aja. Misalnya mulai dari baris 1 sampai dengan baris terakhir. Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing ini, masing-masing dari Anda di sini untuk menyelesaikan satu bahan bacaan ini secara cepat itu bisa jadi akan variasi, akan berbeda satu dengan yang lain gitu ya.
Mungkin ada yang membutuhkan waktu 10 menit, ada yang membutuhkan hanya waktu 5 menit, ada yang membutuhkan waktu 7 menit, nah, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. Oleh karena itu, keterampilan untuk bisa membaca dengan cepat ini perlu diasah gitu ya. Perlu diasah karena kalau menurut perkembangannya ya, kalau menurut tingkat perkembangan usia, kemampuan untuk membaca cepat ini juga berbeda antara yang masih SD dengan yang SMA ataupun dengan yang sudah mahasiswa, itu berbeda. Jumlah kata yang bisa dihasilkan selama 1 menit gitu ya, atau jumlah kata yang bisa dibaca dalam 1 menit itu berbeda ya. Ini misalnya kalau SD itu jumlah kata yang bisa dibaca dalam 1 menitnya itu adalah 200 kata. Kalau ini ya, kalau SMA ini relatif 250 kata. Kalau mahasiswa itu 325 ya, kata per menit ya. Jadi ini relatif berbeda satu orang dengan orang lainnya, atau bahkan dari sama-sama satu kelompok usia itu pun mungkin bisa jadi berbeda ya. Oleh karena itu kemampuan untuk membaca teks secara cepat ini perlu diasah gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan nih teman-teman dari yang uh, membaca teks. Ya. Jadi kalau dalam contoh yang di modul Anda ini bicara mengenai korupsi, dianggap sebagai hak asasi, ya. Nah, nanti harapannya setelah membaca Anda diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Apa yang diterima 5 negara terkorup di dunia, mengapa Indonesia dikategorikan negara terkorup. Nah, ini semuanya akan bisa kita jawab setelah kita membaca ya, nanti bisa dibaca di rumah ya. Oke. Nah, berikutnya yang kedua ini subpokok bahasanya kaitannya dengan berdiskusi ya. Kemarin kita sudah membahas ya mengenai diskusi juga, tapi kalau kemarin diskusi panel. Ayo sekarang saya tanya nih, masih ingat nggak apa bedanya diskusi dengan diskusi versus diskusi panel? Ya masih ingat nggak? Diskusi, diskusi saja sama diskusi panel. Masih ingat nggak? Mbak Citra, Mbak Neng, Mbak Paha sini, Mbak Mila, Mbak Lisa, masih bisa dengar suara saya? Jangan-jangan saya ditinggal ngitung angpau ini. Oke. Iya, masih ingat nggak Mbak, diskusi panel sama diskusi apa? Kalau diskusi panel apa, kalau diskusi apa? Sudah lupa ya Mbak ya? Kalau yang diskusi, yang semua pesertanya memungkinkan untuk turut menyumbangkan pikirannya, itu yang diskusi panel apa yang diskusi? Kemarin masih ingat. Kalau yang seperti itu diskusi. Kalau yang diskusi panel cirinya apa ya Mbak kemarin? Kalau yang diskusi panel, namanya saja ada panel, panelis ya. Apa berarti? Diskusi panel adalah diskusi yang di situ itu sudah ada uh, ini pembicaranya yang ditunjuk gitu.
sudah ada yang akan mengupas gitu, yang sudah ada yang akan berbicara mengenai topik yang akan dibahas. Jadi peserta diskusi itu relatif tidak bisa memiliki kesempatan yang luas untuk turut menyumbangkan pikirannya atau bertukar pikiran. Jadi sudah ada pembicara satu, pembicara dua, pembicara tiga gitu, lebih dari 2 orang ya. Jadi sudah ada pembicaranya gitu prinsipnya ya untuk diskusi panel. Tapi kalau yang diskusi di sini artinya adalah semua peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama untuk bertukar pikiran ya. Seperti itu ya Mbak bedanya ya. Nah, bicara bukan salah, kurang tepat ya. Nah, ini kaitannya yang sekarang adalah yang diminta dalam bahasan kali ini adalah bagaimana cara mengemukakan gagasan dalam diskusi gitu. Kita tahu ya, sering ya kalau misalnya di kelas gitu ya atau di sebuah pertemuan gitu, ayo lakukan diskusi ini dulu gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya diskusi? Tujuannya adalah memecahkan suatu masalah gitu. Terus kemudian memecahkan uh, atau mencari solusi gitu ya. Nah, itu adalah semuanya kegiatan berdiskusi. Nah, sekarang yang mau diminta di sini adalah bagaimana sih cara kita ketika ingin mengemukakan pendapat gitu ya. Karena kita tahu yang terlibat dalam proses diskusi itu tidak hanya satu orang. Nah, bisa jadi lebih dari 2, 3, 4, 5 atau bahkan mungkin dalam skala yang agak besar. Sehingga kita akan dihadapkan pada sebuah ini ya, etika-etika dalam mengemukakan pendapat dalam kegiatan diskusi. Ya. Nah, sebaiknya ketika mau mengemukakan pendapat gitu ya, ketika mau berdiskusi gitu ya, ini seyogyanya pendapat yang disampaikan itu tadi menjawab persoalan ya, menjawab persoalan yang lagi dibahas gitu. Jangan nyelempang, jangan nyelewar gitu ya, jangan menyimpang gitu ya. Terus kemudian kalau akan lebih kuat ya, akan lebih valid atau akan lebih dasarnya lebih bagus atau lebih kokoh ya, atau lebih bisa diterima itu apabila ditunjang dengan argumentasi yang logis atau pendapat-pendapat itu tadi yang disertai dengan fakta, contoh, ilustrasi, perbandingan atau kesaksian ya. Kalau misalnya kita mengungkapkan pendapat tapi nggak ada semacam penguatnya ya, ini sama dengan kayak misalnya itu hanya omongan yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, seringkali ketika berdiskusi ya ada kalanya itu ada yang sampai dengan emosi tersinggung terus kemudian ini ya dengan suara keras seperti itu ya. Contohnya yang kalau misalnya yang sering adalah kalau misalnya Anda pernah melihat sidang paripurna DPR itu kan ada proses diskusi ya kadang-kala sampai dengan cara-cara yang ini tidak santun ya, itu adalah contoh-contoh ketika berdiskusi tapi tidak menggunakan atau tidak memperhatikan etika dalam berdiskusi. Dan sebaiknya sebelum memukakan pendapat ini sempatlah pikirkan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini akan sekiranya bisa menyinggung atau sekiranya akan menimbulkan masalah atau tidak gitu ya. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini yang pertama. Kita harus memperhatikan intonasi, lafal, gaya bahasa dan pilihan kata yang tepat agar pendapat kita, istilahnya argumentasi kita itu didengar oleh orang lain, ya, agar didengar oleh peserta yang lain, ya. Selamat datang Mbak Eva. Terus kemudian ini perlihatkan kesan bahwa kita itu ya menguasai persoalan gitu loh. Kita ngomong tadi, mengkritiki masalah tadi korupsi yang bacaan tadi, misalnya ya mengkritiki masalah itu. Tapi kita sepertinya kayak nggak confident, nggak percaya diri ketika ngomong itu ya. Itu berarti akan melemahkan pendapat yang kita
sampaikan gitu ya. Dan jika ada yang memberi tanggapan dari orang lain, maka perhatikan karena itu bisa sebagai bahan untuk pemikiran selanjutnya. Nah, ini tata caranya atau tata tertibnya atau etikanya ketika mau menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi kemarin waktu membahas yang masalah kaitannya dengan diskusi juga ya, ini kita sudah bahas unsur-unsur siapa saja yang akan masuk dalam sebuah diskusi gitu. Enggak apa-apa Mbak Eva, selamat bergabung, enggak apa-apa. Ada moderator gitu ya, ada istilahnya notulis gitu kan ya, dan kemarin ada panelis gitu ya. Tetapi kalau dalam diskusi yang di sini yang ada adalah moderator, notulen dan peserta diskusi gitu ya. Nah, mungkin barangkali kita pernah berlatih gitu ya, bagaimana cara ketika berdiskusi. Ketika sudah ditunjuk siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulis, siapa yang menjadi peserta dalam diskusi gitu ya. Maka ketika seseorang peserta atau seorang peserta itu ingin mengemukakan pendapatnya, maka nggak boleh langsung nyelonong ya, tetapi harus istilahnya adalah meminta izin dulu pada moderator. Moderator kemudian akan mengizinkan, ya silakan bertanya, misalnya begitu, atau silakan memberi tanggapan, atau silakan apa komentar Anda. Nah, baru kemudian akan ini baru akan dimulai sesi tanggapan itu tadi, gitu ya. Jadi nggak boleh langsung kemudian nyaut saut manuk gitu ya, atau istilahnya saur manuk gitu kalau bahasa Jawanya. Jadi lalu lintasnya harus lalu lintas atau istilahnya alur jalannya diskusi tetap dipegang oleh moderator. Terus kemudian jika misalnya ada satu orang yang sudah memberi komentar, misalnya kalau pertanyaan saya begini, apakah korupsi itu bisa disebut sebagai sesuatu yang membudaya? Sesuatu yang wajar dan membudaya di apa istilahnya di kalangan pejabat. Misalnya kalau saya bertanya begini, maka kira-kira pandangannya dari Mbak Neng, Mbak Praharsini, Mbak Mila, Mbak Lisa, Mbak Rin, Mbak Eva, kemudian Mbak Citra, ini gimana nih pandangannya? Mungkin satu sama lain bisa jadi ada sama, ada berbeda. Nah, ketika misalnya satu orang teman kita menanggapi, coba kasih salah satu tanggapan. Apakah korupsi itu sesuatu yang wajar serta membudaya di kalangan pejabat, ya? Misalnya kalau satu orang menyatakan wajar dan menjamur, tidak wajar. Nah, misalnya Mbak Lisa bilang wajar, itu wajar gitu karena banyak yang melakukan gitu ya. Terus Mbak Citra bilang tidak wajar. Nah, ini kan pendapat yang bisa jadi berbeda, ya kan? Artinya tidak segaris gitu ya pendapatnya. Nah, ketika menanggapi gagasan yang seperti itu ya, sebaiknya hindari kata saya setuju dengan pendapatnya si A, saya tidak setuju dengan pendapatnya si B, saya setuju sekali. Nah, sebaiknya kalimat-kalimat seperti ini tidak langsung diuraikan dengan kalimat yang begini, gitu ya. Pilihannya bagaimana? Pilihannya adalah seperti ini, misalnya, saudara moderator, setelah saya mendengar pendapat dari saudara A, pada kesempatan ini saya meminta dasar pemikirannya. Mengapa saudara A tadi berpendapat seperti itu? Padahal kalau kita lihat dari kenyataannya adalah bla 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 bla, gitu ya. Terima kasih. Itu argumentasi yang menandakan dia itu adalah arahnya adalah tidak setuju, gitu ya. Jadi
mungkin kalimat seperti tadi, to the point, saya tidak setuju dengan pendapat itu cenderung akan seperti kayak agresi, menyerang. Nah, khawatirnya orang yang kemudian memberikan pendapat sebelumnya itu bisa tersinggung, bisa terpojok, dan lain-lain. Sehingga ini tadi ya, sehingga mungkin apa istilahnya kalimat ini lebih dirasa mewakili ungkapan tadi, bisa dirasa lebih diterima ya. Terus kemudian kalau diskusi hindari yang bersifat memaksakan kehendak pribadi ya. Artinya itu kan pandangan dari beberapa orang gitu ya. Jangan dipaksa untuk mengikuti kemauannya kita gitu ya. Ya kita harus legowo kalau misalnya memang pandangan kita tadi masih ini perlu di ini ya, perlu dikaji ulang gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kita ini yang bisa kita sampaikan ketika kita hendak menyampaikan pendapat ya, misalnya seperti ini. Saudara moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Setelah membaca, mendengar, dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan di sekolah, saya berpendapat bahwa, nah gitu ya. Jadi ada kata pengantarnya ya, ada kata pengantarnya. Diminimalkan misalnya, coba silakan pada Anda untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya itu adalah salah. Nah, misalnya seperti itu ungkapan yang mungkin kita perlu perbaiki ya. Oke. Nah, ini adalah ungkapan ketika misalnya seseorang itu setuju gitu ya. Seseorang setuju dengan pendapat orang lain yang telah sebelumnya mengemukakan pendapat. Ketika misalnya seperti itu, kita pun tidak langsung saya setuju dengan pendapatnya si A. Nah, misal begitu ya. Uh, kita bisa menggunakan gaya bahasa lainnya gitu ya. Setelah mengamati pendapat yang dikemukakan saudara A, maka memang itu bisa dikatakan lebih efektif sehingga mungkin teman-teman bisa mengkaji ulang untuk mempertimbangkannya, misalnya begitu. Terus kemudian jika misalnya ada kurang setuju, itu ada bagusnya, tetapi kok kurang relevan dengan permasalahan yang kita hadapi, sehingga bisa ditinjau kembali. Ini ungkapan jika tidak setuju, ya. Oke, jadi prinsipnya adalah sebisa mungkin dihindari kalimat yang mungkin tadi saya tidak setuju, saya setuju, dan saya kurang setuju, misalnya begitu. Nah, ketika berdiskusi gitu ya, akan lebih kuat jika gagasan atau pandangan kita atau pendapat kita itu didukung oleh contoh, gitu ya. Jadi contohnya, nah, misalnya seperti itu. Kemudian kenapa kok harus dengan contoh? Itu membantu kita untuk lebih membuat paham ya orang lain gitu. Nah, misalnya saja dalam ini, uh, dalam sebuah diskusi ya, dalam sebuah diskusi yang temanya adalah mengenai kedisiplinan. Mengapa sih seorang siswa itu harus disiplin? Mengapa dalam tata tertib berlalu lintas itu juga harus berdisiplin? Nah, gitu misalnya begitu. Maka ini Anda bisa mengemukakan pendapat-pendapatnya tadi ya, macam-macam tadi, tapi prinsipnya adalah dengan patuhi tata etika, istilahnya tata cara atau etika dalam menyampaikan gagasan atau pendapat ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua ya. Barangkali ada pertanyaan nih teman-teman dari yang kedua. Ini masih ada dua tersisa ya. Ini yang ketiga. Ini tapi bahasan yang ketiga. Berarti yang sekarang yang hadir berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Alhamdulillah 8 orang. 8 orang.
Bisa saya lanjutkan ya. Ini yang ketiga, yang subpokok bahasan yang ketiga, yaitu kaitannya dengan bisa menulis teks drama ya. Ya memang kalau kaitannya dengan teks drama ya, itu tidak semua orang itu mahir, tidak semua orang bisa, tidak semua orang itu berbakat ya. Akan tetapi yang di sini adalah bukan kaitannya kita ingin menjadi seorang penulis penulis teks drama yang bagaimana yang mungkin mahir dan lain-lain, tapi prinsipnya adalah dasar-dasar dalam menulis teks drama ya. Maka ketika dalam sebuah teks drama, masih ingat dulu kalau nggak salah ada di tatap muka yang pertama kedua itu kita sudah pernah bahas ciri-ciri drama itu apa, di situ unsurnya ada apa gitu ya. Nah, umumnya kalau kita melihat drama, pasti yang akan kita tahu pertama kali atau yang pasti akan kita lihat adalah tokoh ya. Siapa saja yang main ya. Siapa saja yang main, siapa saja yang terlibat dan siapa pemeran-pemeran dalam drama tadi. Itu namanya adalah bicaranya mengenai penokohan ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ada tokoh-tokoh itu, nah, pasti antara interaksi antar tokoh satu, pemeran satu dengan pemeran yang lain, kemudian ada tokoh satu dengan tokoh yang lain, itu pasti akan ada sebuah warna-warna atau istilahnya ini baik hubungannya, tapi yang ini tukaran, yang ini konflik. Nah, itu semuanya adalah alur cerita yang memang sengaja didesain untuk bisa tercipta konfliknya. Nah, cerita drama isinya lurus saja gitu ya, mungkin tidak sampai membuat penasaran ini ya yang melihat ya seperti itu. Kalau endingnya sudah bisa ditebak dan mungkin tidak membuat me, istilahnya tidak membuat penasaran pemirsa ya, itu mungkin dia kurang sukses dalam membuat drama ya, sehingga konflik ini adalah suatu hal yang penting ini dalam sebuah uraian cerita gitu. Nah, kaitannya dengan yang di sini ya, kaitannya dengan yang tokoh-tokoh gitu ya. Tokoh itu sebenarnya dalam sebuah drama itu umumnya siapa? Umumnya adalah manusia. Meskipun kadangkala ada di situ ada tokoh binatang yang atau kera gitu ya, tapi umumnya tokoh itu adalah manusia gitu. Tokoh ini sebenarnya siapa? Seseorang yang mengambil bagian atau mengalami peristiwa yang digambarkan dalam alur cerita drama itu gitu ya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam rangkaian peristiwa mulai dari awal hingga akhir itu adalah tokoh ya. Nah, pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah macam-macam atau istilahnya sifat dan kedudukan dari tokoh gitu ya. Ada yang sangat penting sekali, itu namanya berarti tokoh yang mayor gitu, jadi pemeran utama gitulah ya. Kemudian ada yang hanya sesekali numpang lewat gitu, atau hanya yang istilahnya hanya diperlihatkan ketika suatu adegan tertentu, ya itu berarti tokoh kecil atau tokoh minor atau tokoh yang tidak terlalu penting ya. Terus kemudian ditinjau dari uh, sifatnya. Ada yang sifatnya baik gitu, protagonis. Oh, ada yang sifatnya itu selalu menentang, nah, atau yang tidak baik itu berarti yang antagonis gitu ya. Jadi ini adalah ini macam-macamnya dari tokoh-tokoh itu tadi. Nah, berikutnya tokoh itu juga ditinjau dari watak gitu ya. Ada tokoh yang sederhana dan ada tokoh yang kompleks. Tokoh sederhana ini adalah tokoh yang hanya memiliki satu sifat saja atau satu sifat tertentu ya, sederhana gitu ya. Sementara yang kompleks atau yang bulat itu dia memiliki berbagai macam sisi gitu ya. Nggak disangka dia yang sebelumnya sepertinya baik tapi kemudian berubah menjadi tidak baik, atau di tengah jalan yang sebelumnya tidak baik akan berubah menjadi baik dan sebagainya ya. Jadi seringkali perilakunya itu tidak terduga dan mengejutkan pada para penonton. Itu namanya adalah tokoh bulat atau tokoh kompleks ya.
Halo teman-teman, masih adakah di sana? Ya, terus kemudian, eh ya, terima kasih Mbak Neng, tetap setia. Ada Mbak Praharsini, Mbak Citra, baik. Kemudian tokoh, bicara mengenai tokoh, ada pembagian lainnya lagi. Kira-kira kalau ini ditinjau dari apa ya? Tokoh statis dan tokoh yang berkembang. Tokoh statis itu tokoh cerita yang secara esensialnya tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami perkembangan watak dari sebelumnya. Jadi flat gitu loh ya. Statis ya wis, kalau dia dari awal itu dia baik ya baik terus gitu. Tapi ada yang berkembang tadi, kecilnya baik jadi tidak baik atau sebaliknya, yang mungkin bisa dinamis ya. Jadi lawannya statis, yang ini dinamis gitu ya. Berkembang ini awalnya dia sebenarnya nggak baik, tapi karena interaksinya dengan orang yang baik jadi ketularan, atau sebaliknya awalnya baik tapi kemudian terpengaruh sehingga jadi tidak baik ya. Itu namanya adalah ini istilahnya adalah penokohan cerita ditinjau dari ini perkembangan watak ya, perkembangan watak dalam alur cerita yang disusun tadi gitu ya. Ya, masih ingat nggak apa aja nih pembagian tokoh tadi? Tokoh cerita, ada tokoh apalagi tadi? Tokoh statis versus berkembang. Apalagi tadi? Ada tokoh sederhana versus tokoh bulat ya, atau kompleks. Terus kemudian ditinjau dari watak tadi, ada tokoh yang antagonis, betul Mbak Tiwi, tentang antagonis versus protagonis. Ya, yang baik yang mana? Yang baik yang protagonis, yang antagonis yang ini. Terus ada lagi apa lagi tadi klasifikasinya? Tokoh penting sama tidak penting. Mayor versus minor. Ya, jadi ini beberapa macam karakteristik ya. Karakteristik tokoh-tokoh dalam sebuah cerita gitu. Nah, masih ada lagi selain itu. Kemungkinan pencerminan tokoh cerita. Jadi tokoh cerita ini dibagi menjadi dua, tokoh tipikal dan tokoh netral. Tipikal adalah yang ini yang hanya sedikit ditampilkan keadaan sisi pribadinya, tapi lebih banyak ditonjolkan kualitas konteksnya atau di mana dia berada. Ya, ini mungkin hanya istilahnya adalah mempertegas dari karakter dari ini ya, si pemain ya, tipikal dan tokoh netral. Nah, kalau sudah ketika kita diminta untuk membuat drama, ya, jadi kesimpulannya adalah begini. Kalau kita diminta untuk membuat sebuah drama, kita misalnya ini adegannya, ini pemainnya ada jumlahnya ini, mulai dari Mbak Citra sampai dengan Mbak Eva. Ya, siapa yang jadi apa, siapa yang jadi apa, siapa yang jadi apa, sudah dapat bagian semua ya. Maka ketika tokoh-tokoh itu sudah terbagi, maka kita bagaimana mulai menulisnya? Ya, kita ciptakan alur cerita. Alur ceritanya dari awal hingga akhir begini, gitu ya. Terus kemudian kita mulai susun konfliknya akan di mana nih, gitu loh. Konfliknya itu apa? Konflik itu adalah ini kemampuan pengarang untuk memilih atau membangun ini ya, istilahnya cerita yang mungkin di situ akan mulai uh, mulai melibatkan aktivitas interaksi antar tokoh ya. Jadi aktivitas atau interaksi ini ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Ada pertentangan, ada inilah, itulah mulai terjadinya konflik gitu ya. Konflik ada dua, ada macamnya, ada yang konflik fisik dan ada yang konflik batin, atau yang konflik eksternal maupun yang konflik internal. Jadi ibarat kalau kita itu membuat drama ya,
dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak ubahnya seperti drama, ya. Ya, jadi ada tokoh, ada kita sebagai pemerannya, kita sebagai pemerannya. Ada alur cerita yang sudah didesain untuk kita, kayak gitu ya. Dalam setiap kali ada tahapan-tahapan menuju jalan cerita itu, ya pasti akan ada konflik-konflik atau ada interaksi yang bersinggungan satu sama lain, ya. Jadi betul-betul kalau kata kata orang itu dunia adalah panggung sandiwara itu ya, atau dunia adalah panggung drama. Oke, jadi setelah bisa mengembangkan tokoh, kemudian bisa mengembangkan konflik, serta menggambarkan setting atau latar belakang. Ya, latar belakang itu artinya adalah kondisi background, ya, background yang melatar belakangi sebuah cerita di situ, ya. Apakah alam sekitar, apakah lingkungan, ataukah kondisi-kondisi budaya apa gitu ya, intinya di situ perlu kita perhatikan tuh ya. Jadi kalau membaca drama atau menulis teks drama itu adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, cirinya kalau drama kemarin apa ya, apa bedanya nih ciri dari drama dengan karya sastra yang lain? Masih ingat gak apa ciri utama dari drama? Drama ciri utamanya itu apa? Dan kalau misalnya Anda membaca sebuah teks drama, ya, itu Anda bisa identifikasi, oh ini drama gitu, oh ini cerpen, oh ini pantun gitu, oh ini karangan gitu, apa nih? Alur cerita dan tokoh. Ya, betul Mbak, ada alur cerita dan tokoh. Tapi ini bisa jadi cerpen gitu loh. Ini bisa jadi cerpen. Bagaimana kita bisa yakin kalau kalau teks yang kita baca itu adalah betul-betul teks drama gitu. Saya sudah pernah bahas sebelumnya ini. Bagaimana kita yakin uh, bahwasanya teks yang kita baca itu adalah teks drama. Ini sebenarnya di sini sudah ada, ya. Satu-satunya atau satu aspek yang paling mendasar, oh ini teks drama, oh ini bukan, itu apa? Kita bisa lihat dari skripnya, ya, skrip atau istilahnya adalah teksnya atau teksnya umumnya itu berbentuk dialog, ya. Jadi ada yang menjadi si A, ada yang menjadi si B, ya. Meskipun nanti sesekali si A ngomong dengan dirinya sendiri, si B ngomong dalam dirinya sendiri. Nah, itu tapi umumnya drama itu adalah ada interaksi atau dialog, ya, umumnya begitu. Perkara di situ nanti gerombolan ngomong A B C C D E ngomong jadi satu, ya itu tetap adalah konteksnya adalah ini ada interaksi satu orang dengan orang lain dan itu ini istilahnya tertulis gitu loh dalam skrip ceritanya, ya. Jadi itu prinsipnya. Ada dialog, prolog, dan monolog itu mungkin akan terjadi dalam sebuah alur drama, ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita lihat yang ini, ya. Kita lihat yang bagian terakhirnya. Yang bagian terakhir dari sebuah pokok bahasan malam ini, ya, yaitu membaca biografi.
membaca biografi, ya. Ada yang pernah tahu biografi itu apa? Biografi itu apa? Biografi itu ini ya, bio, berasal dari kata bio artinya hidup, grafi artinya adalah tulisan ya. Dengan kata lain, biografi itu tulisan tentang kehidupan seseorang ya. Jadi kalau pernah membaca biografinya Bapak SBY, ya itu berarti cerita atau tulisan itu berisi ulasan mulai dari masa kecilnya sampai dengan masa sampai saat ininya. Dia itu ditulis dalam sebuah buku ya. Suaranya hilang ya Mbak ya. Oke. Terus kemudian biografi itu umumnya adalah berisi mengenai kisah riwayat hidup seseorang ya. Jadi kalau Anda mau membuat biografi pun bisa. Jadi mulai dari Anda lahir sampai dengan posisi saat ini di usia 25 tahun, di usia 23 tahun, atau di usia berapa tahun, maka itu ditulis dalam sebuah biografi ya. Biografi ini bisa berbentuk beberapa baris kalimat saja atau ada yang menyusunnya dalam sebuah buku. Ya, prinsipnya adalah biografi itu berisi mengenai tulisan yang berisi mengenai kehidupan seseorang ya, mulai dari dia kecil sampai dengan kondisi saat ini. Nah, cenderung ketika ketika kita membaca biografi ya, misalnya dalam sebuah contoh di modul Anda itu dibuat biografi dari Plato ya. Plato, nah ini Plato kan terkenal nih sebagai seorang filsafat. Ini lahirnya di mana, terus kemudian awalnya menjadi terjun uh, ke dunia politik seperti apa, terus kemudian dia terkenal dengan apa. Ya, ini semuanya ada dalam ceritanya, ada dalam ulasannya gitu ya. Nah, harapannya kalau kita membaca biografi seseorang, kadangkala itu apa? Kadangkala kita terinspirasi gitu. Oh, ternyata orang ini sukses eh, saat ini, ternyata dulunya ini orang nggak punya. Nah, misalnya begitu. Misalnya pernah membaca mengenai biografi ini Dahlan Iskan. Iya, 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 oke Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke, oke. Biografi Dahlan Iskan. Terus kemudian ada lagi biografi SBY. Ya, umumnya adalah orang-orang orang-orang yang punya suatu kehidupan menarik atau menonjol di politik atau di pemerintahan atau di artis gitu ya, atau di inilah merasa menjadi public figure, itu umumnya memiliki sebuah biografi. Tapi kita pun ketika membuat biografi pun bisa gitu ya. Nah, jika kita mempelajari atau membaca biografi orang lain, harapannya apa sih? Harapannya kita sendiri bisa tadi merefleksikan tokoh yang kita baca itu tadi dengan diri kita sendiri. Adakah kesamaannya? Adakah perbedaannya? Ataukah ada sebuah inspirasi yang mungkin bisa kita ambil atau yang mungkin bisa mengilhami kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang dari cerita dari membaca cerita biografi seseorang ya. Jadi biografi itu umumnya begitu ya. Oke. Ada yang sudah pernah membaca biografi? Jadi barangkali ini ya, kalau misalnya dalam sebuah buku ada biografi, misalnya pahlawan perempuan atau istilahnya biografi Cut Nyak Din gitu ya misalnya. Nah, atau Sultan Hamengkubuwono, biografi Sultan. Nah, gitu ya. Jadi umumnya berisi tentang biografi tokoh-tokoh ya. Insinyur Soekarno, betul Mbak. Insinyur Hatta, betul. Jadi berisi tokoh-tokoh ya.
nanti dari situ kita bisa merefleksikan tokoh itu tadi dengan diri kita sendiri. Adakah yang sama, adakah perbedaannya di mana, dan mungkin kiat-kiat suksesnya yang bisa kita inspirasi gitu ya, atau yang bisa kita buat sebagai ini inspirasi untuk kemajuan kita di masa-masa yang akan datang. Itu manfaat mempelajari biografi seseorang ya. Oke, terus kemudian, nah ini sudah nih yang keempat nih. Yang keempat sudah kita lalui, sehingga rangkuman bab 11 ini kita bisa uh, tinjau bahwasannya tadi kita sudah mempelajari mengenai membaca cepat ya, diskusi, teks drama, biografi ya. Jadi satu-satunya istilahnya adalah teknik membaca cepat ya, itu adalah suatu teknik yang mungkin satu-satunya, bukan satu-satunya, artinya adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami bacaan itu dengan waktu yang relatif singkat ya, kita nggak punya waktu banyak gitu ya. Kemudian tadi caranya bagaimana? Caranya adalah skimming dan scanning. Skimming bagaimana? Baca bagian awal, tengah, dan belakang atau akhir ya, itu skimming. Yang scanning adalah scan, apa istilahnya, pilih kata-kata yang mungkin penting, atau istilahnya yang menurut kita adalah ber, ber ini ya ber berkorelasi atau relevan dengan bahan tadi, bacaan tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua uh, diskusi. Diskusi tadi ketika dilakukan dengan banyak peserta diskusi, ada tata cara yang harus dilakukan, harus ada tata cara yang harus dipatuhi ketika ingin mengemukakan pendapat, ya, itu. Terus kemudian yang ketiga, kesimpulannya ketiga, ketika kita menulis teks drama, itu tidak lebih atau istilahnya kita menulisnya dalam bentuk dialog. Tahu dialog ya? Dialog adalah percakapan antara orang satu dengan orang lainnya, gitu ya. Jadi itu sekaligus yang membedakan skrip drama dengan cerpen, dengan karangan, dengan artikel, itu adalah bedanya. Ya, biografi itu adalah sebuah karangan non-fiksi. Non-fiksi artinya tahu, non-fiksi artinya adalah karangan ini aktual atau nyata ya, bukan rekaan gitu ya, yang mengisahkan latar belakang kehidupan tokoh ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari rangkuman kita pada malam hari ini ya. Barangkali ada pertanyaan nih teman-teman, kalau misalnya barangkali ada hal-hal yang mungkin perlu kita bahas sebelum kita membahas soal ya. Nah, ini sekarang kita latihan soal ya. Ya, sebelum kita latihan soal, saya ingin sampaikan dulu ya mengenai UTS minggu depan ya. Jadi minggu depan tatap muka kita akan kita gunakan untuk UTS ya. Jadi karena kita sudah tatap muka yang ke 8 dan minggu depan itu ke 9, sudah minggu ke 9 ya, sehingga kita harus UTS dulu. Nah, tata caranya adalah begini. Untuk UTS-nya ini dilaksanakan pada hari tanggal Rabu, tanggal 17 Februari, pada kelas online Wizik seperti biasanya ya. Jadi untuk Rabu minggu depan, ingat ya teman-teman, semuanya diusahakan hadir untuk di UTS kita. UTS-nya itu bab yang akan diujikan adalah bab 1 sampai dengan 8 ya. Karena kita punya 17 bab, jadi separuh ya, separuh UTS 1 sampai 8, nanti UAS-nya 9 sampai 17 ya. Soalnya berbentuk pilihan ganda dan juga ada isian. Ini nih saya prediksi yang nggak maksimal nanti nggak sampai 40 ya, atau seandainya maksimal pun adalah 40 ya. Terus kemudian kisi-kisi pertanyaannya sebagai berikut ya. Ini pada bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah saya berikan kisi-kisinya. Artinya adalah hal-hal yang mungkin akan keluar.
Nah, ini ada penanda merah sama hitam. Yang merah itu adalah penekanan yang akan saya keluarkan mungkin dengan jumlah yang sedikit akan lebih banyak dan saya tekankan di sana. Ya, jadi ya teman-teman barangkali nanti bisa bisa dipersiapkan nanti selesai dari istilahnya mengerjakan itu nanti waktu deadline-nya adalah dikumpulkan setelah dari kelas wizard itu selesai. Yang merah ini yang ditekankan Mbak, yang istilahnya yang poin pentingnya ya, poin pentingnya yang mungkin akan banyak keluar gitu ya. Jadi di poin-poin ininya ya. Tapi semua yang saya tulis di sini adalah akan keluar dalam soal UTS Anda ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai UTS? Nanti sistemnya seperti apa? Di awal besok sebelum sebelum mulai kelas UTS-nya akan saya informasikan. Yang jelas adalah soal akan saya upload di sini, kemudian nanti akan Anda menjawab dan kemudian dalam waktu yang telah ditentukan Anda menyelesaikan soal itu tadi. Bisa jadi satu soal 1 menit ya, atau 2 menit gitu. Terus kemudian nanti di akhir waktu selesai, Anda semuanya sudah selesai dan kemudian bisa hasil kerjaan Anda tadi itu difoto kemudian dikirim via FB atau email ya, seperti itu. Itu sekilas gambarannya itu ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan sekali. Pelajari teknik daftar pustaka ya, pelajari teknik menulis daftar pustaka, ejaan-ejaan, kalimat efektif tidak efektif, kalimat lengkap tidak lengkap, paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini ya. Terus kemudian unsur-unsur drama, resensi novel, kemudian bagaimana cara mengutip, meringkas dan memparafrase, bagaimana identifikasi dari paragraf induktif, deduktif. Nah, semuanya ini hal-hal yang Anda mungkin perlu review ulang ya untuk minggu depan untuk agar siap ya. Nah, dari sini ada pertanyaan nih, teman-teman. Siap ya untuk UTS-nya ya. Oke. Nah, soal-soalnya ya bisa jadi akan saya ambilkan juga dari pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama nih untuk latihan yang sekarang ya malam ini nomor 1 apa ini? Masih ada sisa waktu nih 15 menitan ya. Nomor 1, bila kita ingin memahami informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber, maka akan tepat jika kita menggunakan teknik membaca yang apa ya? Nomor 1 apa? Mbak Lisa jawab B. Baca cepat ya Mbak. Ya, kenapa kok ini membaca cepat yang dipilih? Karena clue-nya di mana di soal ini? Memahami informasi sebanyak mungkin. Ya, jadi agar dapatnya banyak nih informasi yang bisa dibaca. Oke, betul. Nomor 1 B. Nomor 2, yo nomor 2. Istilah KPM dalam membaca cepat adalah Mbak Tiwi jawab B, Mbak Lisa jawab D. Ada lagi? Tadi di awal kita sudah sempat singgung ya mengenai KPM. Mbak Prahasini jawab B. KPM itu sebenarnya adalah ini ya, kecepatan per menit atau jumlah kata yang bisa dihasilkan atau jumlah kata yang ini ya yang bisa dibaca dalam waktu 1 menit.
Ini ada rumusnya ya, kalau bicara mengenai KPM, saya tulis ya rumusnya. KPM itu sama dengan jumlah kata ya, jumlah kata yang ini ya, yang dihasilkannya atau yang bisa dibaca, terus jumlah waktunya dalam detik kali 60 ya, maka ini akan ditemukan kecepatannya ya, kecepatan per menitnya. Ini adalah KPM ya. Makanya tadi yang saya bilang KPM-nya siswa SMA sekian, mahasiswa sekian, sekarang hitungnya dari sini ya. Oke, kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Dalam teknik baca yang harus bergerak cepat adalah Mbak Tiwi jawab mata. Kalau yang bergerak cepat bibir itu namanya apa? Kalau yang bergerak cepat itu bibir itu berarti dukun lagi baca mantra ya, komat kamit bibirnya. Kalau kepala yang bergerak cepat berarti orang lagi wiritan ya. Kalau tangan yang bergerak cepat itu berarti pencuri. Kalau yang perasaan yang bergerak cepat berarti orang yang lagi emosi ya. Berarti membaca yang harus cepat itu adalah matanya ya, yang aktif untuk kegiatan membaca cepat adalah mata. Oke. Sudah pada ngantuk semua nih teman-teman. Iya, nomor 4 sama 5. Nomor 4, ya, ini ada dialognya ya. Jadi kalau ada model seperti ini ya, skrip seperti ini ya, ini pasti ini cerita dalam bentuk apa nih? Ada Anton, Didi, ini nih cerita dalam bentuk apa nih? Atau skrip apa ini? Drama, betul, karena berbentuk dialog ya Mbak. Ya, kalau misalnya Anda baca cerpen, pasti nggak akan begini, gitu ya. Jadi itu cirinya, dialog atau percakapan. Adanya dialog atau percakapan itu penanda transkrip tadi itu adalah sebuah drama. Oke, nah ini ada satu kata yang hilang atau ada satu statement dari ungkapan dari Anton hilang. Apa ya kira-kira? Di nanti sore jadi bukan? Jadi apa? Nah, Anton kira-kira tanya apa? Kemudian jawab apa? Terus kemudian sehingga Didik bilang, oh iya aku hampir lupa. Untung kau mengingatkan. Gitu. Ayo apa nih? B. B. Menyaksikan pertandingan bola voli di TVRI. Kenapa nggak pilih E? Kenapa nggak E? Ini di televisi atau di alam nyata? Ini di televisi atau di dunia nyata ya kira-kira? Antara sekolah kita dengan SMA Bunga Indah. Ah, betul. Kalau SMA kita, sekolah kita dengan SMA X, Y, Z, berarti itu kan di dalam alam nyata, di dalam dunia sehari-hari ya, bukan di televisi gitu ya. Sehingga sebenarnya uh, ungkapan yang tepat itu adalah yang mana? Yang E ya. Oke, nomor 5. Ya, betul. Nomor 5, ya. Bentuk penyajian seperti teks di atas digunakan dalam karya sastra berbentuk. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Teksnya begini, pasti ini dalam bentuk drama. Betul, 100 ya Mbak Tiwi, Mbak Trisa. Oke. Nomor 6. Nah, ini bicara mengenai diskusi.
Nah, ini. Dalam diskusi panitia pelaksana MPLS bagi siswa baru, Pepen selaku Ketua Seksi 8 yang membidangi olahraga dan seni menyarankan bahwa selama kegiatan MPLS siswa baru harus datang pada pukul 5 untuk melakukan olahraga kebugaran sebelum mengikuti kegiatan materi MPLS. Saran Pepen tersebut disanggah oleh Sofyan selaku Ketua Seksi 3 yang membidangi bela negara. Gitu. Nah, kalimat sanggahan yang logis yang disampaikan oleh saudara Sofyan itu gimana kira-kira? Berarti Sofyan ini sebenarnya setuju atau tidak setuju ya? Ya, kira-kira yang logis yang mana ya kira-kira? Nah, kalau menurut Mbak Neng, Mbak Prasini, Mbak Mila, Mbak Lisa, Mbak Tiwi, Mbak Eva, mana nih yang nomor 6 nih? Kalimat sanggahan yang logis, kalau misalnya nggak setuju yang mana? Kalau kalimatnya yang dipilih itu A, saya tidak setuju semua siswa baru selama kegiatan harus datang pada pukul 5 karena terlalu pagi dan merepotkan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bersifat ini ya kayak kayak arogan ya, arogan dan mau menangnya sendiri gitu ya, serta kayak oke oke Mbak Neng, oke monggo monggo. Ini sudah mau selesai kok. Terus kemudian saya tidak menyetujui semua saran ya. Jadi yang mungkin lebih tepat betul Mbak Lisa ya nomor nomor 6 adalah E ya. Saya berpendapat lain. Nah, itu tadi ya. Jadi kita tidak tegas bilang setuju tidak setuju itu langsung diungkapkan itu tadi ya. Nomor 7, perhatikan dialog berikut ini. Ini kembali lagi kalau ada dialog begini berarti dia adalah teks drama ya. Ini 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 ungkapannya hilang apa nih jawabannya? Pengertian baik yang kamu maksudkan ditinjau dari segi apa? Kira-kira mana yang lebih tepat ya? Mbak Tiwi jawab B. Oke, itu lebih logis, Mbak. Betul, itu lebih logis ya. Dari apa yang sudah maju, apa yang sudah baik nih di mading kita. Oh, dari penampilan, dari kertasnya, dan lengkap lengkap isinya. Oke, 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 oke. Nah, nomor berikutnya, nomor 8 nih. Gagasan M. Yamin mengenai pentingnya mempersatukan bangsa, bla 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 bla, itu bilangnya ya. Pendapat terhadap keteladanan tokoh Muhammad Yamin yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah apa ini jadi kalau kita gunakan teknik membaca cepat ini bisa nih apa nih di halaman di baris pertama, di baris tengah, sama di baris akhir gitu. Itu scanningnya apa? Scanningnya Muhammad Yamin 28 Oktober, Sumpah Pemuda bahasa Indonesia. Nah itu adalah hal-hal yang ini ya bisa membantu kita. Nah kira-kira apa keteladanannya? Sifat keteladanan. Ini kan sebenarnya kan bahwasanya M. Yamin itu kan ini ya punya rasa kebangsaan yang tinggi. Ini karena dia bisa mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Nah, kalau misalnya seperti itu, pendapat yang harus kita teladani apa? Mbak Dewi jawab A, Mbak Lisa jawab D.
pendapat loh ya, pendapat terhadap keteladanan. Jadi kalau namanya pendapat, pasti di sini adalah bukan berdasarkan fakta-fakta yang, maksudnya bukan berisi kalimat fakta yang ada di sini gitu. Muhammad Yamin seorang pejuang bangsa, betul. Di sini tadi fakta gitu. Pencetus ide persatuan, betul. Nah, tapi bukan pendapat gitu. Pencetus bahasa persatuan, betul. Di sini ada gitu. Ketua Indonesia Muda, atau di sini malah tidak dicantumkan, itu berarti malah bukan gitu ya. Jadi kalau pendapat itu berarti argumentasi seseorang terhadap tokoh M Yamin ya. Berarti di sini sebenarnya mana C ya, seperti itu ya. Jadi tolong hati-hati ketika membaca kalimat perintah soal ya. Nomor 9, paragraf di atas termasuk jenis karangan berbentuk apa ya? Mbak Tiwi jawab A, biografi. Cirinya apa Mbak tadi biografi? Karena di sini ngomong mengenai ini ya, siapa M. Yamin itu. Ya, betul. Nomor 10 yang terakhir, paragraf di atas karangan bersifat apa? Ciri dari biografi adalah karangannya bersifat karangannya bersifat fiktif ya Mbak. Mbak Tiwi jawab fiktif. Mbak Lisa jawab A. Tadi jawaban nomor 9 atau 10 ya Mbak Lisa? Karena paragraf biografi itu berisi realita gitu ya, berisi realita gitu ya, atau kenyataan gitu ya, sehingga dia tergolong dalam atau karangan yang bersifat ini. Ayo apa? 10A Mbak, ilmiah. Bukan ilmiah. Apa kira-kira? Bombastis pasti salah, simbolik pasti salah, ilmiah kurang tepat. Ya, kenapa kok ilmiah? Ilmiah itu umumnya karangan ilmiah itu karangan yang ini yang berisi dari berbagai macam sumber, Mbak. Ilmiah itu berbagai macam sumber diolah jadi satu, kemudian disajikan ilmiah itu. Nah, kalau yang ini M. Yamin sendiri yang menulis gitu, dan itu berisi mengenai fakta, berarti yang kalimat paragraf tersebut berjenis antara pilihan, tinggal mana nih yang harus dipilih antara B sama C, kira-kira yang mana? Kalau paragraf itu berisi karangan yang berisi fakta, pasti jawabannya adalah yang bersifat non fiktif ya. Artinya kalau fiktif itu berarti karangan gitu ya, hayalan, tapi kalau non fiktif adalah kenyataan ya. Oke, baik teman-teman semua, uh, ini ya, ini ada cerita, ini ada jawabannya, biografi termasuk karangan bersifat non fiksi. Kenapa demikian gitu ya, nanti contoh-contoh yang soal esainya juga begini ya. Ya, gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Ada 8 orang. Fiktif, namanya aja fiktif, Mbak. Fiktif itu berarti rekaan. Fiktif, fiktif itu rekaan ya. Kalau non fiktif itu berarti yang malah yang bukan rekaan alias yang nyata ya. Ya, betul. Ya, jadi ya, fiktif itu palsu, hayalan atau rekaan ya. Oke. Jadi kalau non itu ya, baik, oke, pinter-pinter semua. Itu ya teman-teman semua ya. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Meskipun sambil multitasking, mudah-mudahan ini mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa siap untuk UTS minggu depan. Nanti tolong dilihat mana-mana materi yang belum saya upload, tolong disampaikan di grup bahasa ya. Nanti ini biar Anda bisa mempelajari dengan baik ya. Itu saja tatap muka dengan kita malam ini.
Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa selesai ya. Selamat malam semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.